Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Semuanya pada sehat kan? Semuanya pada menjaga kesehatannya. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Sekarang kita akan masuk dengan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang pecahan senilai. Kalau sudah siap, sekarang mari kita belajar untuk pembelajaran yang kedua. Oke. Sekarang lihat, Bapak punya dua buah gambar. Ini gambar pizza, ini juga gambar pizza. Nah, sekarang coba kamu lihat, pizzanya udah dipotong-potong nih, udah dibagi-bagi. Yang ini juga udah dibagi juga. Oke, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walau pembilang dan penyebutnya berbeda. Sekarang kita lihat nih, ini potongan pizzanya sudah dibagi. Yang ini dikatakan pecahan 1/8. Ini juga 1/8. Dan gambar pizza yang kedua, ini pecahan 1/4, ini juga 1/4. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Bapak ambil pizza ini, dua buah pizza ini, Bapak ambil dia. Ayo kita pindahkan dia ke bawah. Ini berapa dia nih? Pecahan berapa dia nih? Kalau dia diambil dua buah, berarti 1/8 ditambah 1/8 menjadi berapa dia? Menjadi 2/8. Nah, cukup 1 ditambah 1 menjadi 2. Yang 8-nya nggak usah ditambahkan, itu menjadi 2/8. Gus, sekarang Bapak ambil pizza yang nih, satu buah, kita taruh dia ke bawah. Ini pecahan berapa tadi? Yaitu pecahan 1/4. Nah, 2/8 dengan 1/4, yaitu pecahannya sama besar atau dikatakan senilai. Nah, jadi dua potong pizza pertama, nah ini dua potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan satu potong pizza yang kedua. Nah, berarti 2/8 ini senilai dengan 1/4 karena dia ukurannya sama besar. Berarti dia itu dikatakan adalah pecahan yang senilai. Pembilang dan penyebutnya berbeda. Ini dia. Nah, pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan menggunakan gambar di bawah ini. Oke, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini ada gambar 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Sekarang kita lihat kita contohkan. Contoh yang pertama. Nih,
1/2. 1/2 nih. Kedua kita tandai ini juga 1/2. Berarti batasnya dari sini ke sini. 1/2. Berarti dia 1/2 itu senilai dengan ini dia garisnya. Berarti dia senilai dengan 2/4. Berarti 1/4 ditambah 1/4 menjadi 2/4. Masih ada juga yang senilai? Masih. Ya, kita lihat yang mana yang sejajar garisnya. Kita lihat. Nih, yang warna biru. Kita lihat. Berarti 1/6-nya ada berapa kali? Ada 3. Berarti 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 menjadi 3/6. Masih ada lagi yang senilai? Masih. Itu kita lihat yang mana lagi garisnya. Ya, yang ini 1/8. Ada berapa buah 1/8-nya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti itu 4/8. Oke, udah bisa ya sampai sana ya. Kita lanjut contoh yang kedua. 1/4. Mana dia 1/4? 1/4 ini dia. 1/4 ini dia batasannya. Kita lihat garisnya yang senilai dengan 1/4. Mana dia ya? Iya nih. Berarti letaknya ada di tempat 1/8. 1/8-nya ada berapa buah? Ada 2. Berarti 1/8 ditambah 1/8 menjadi 2/8. 2/8. Berarti 1/4 ini senilai dengan 2/8. Kita lihat masih ada lagi. Ayo kita cari nih, mana dia yang sejajar ya. Ini dia yang sejajar. Berarti letaknya pada pecahan 1/12. Kita hitung. Ada berapa 1/12-nya? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti menjadi 3/12. Berarti 1/4 senilai dengan 2/8 senilai dengan 3/12. Itu juga tadi yang ini 1/2 senilai dengan 2/4. 2/4 senilai dengan 3/6. 3/6 senilai dengan dia 1/2 senilai dengan 48. Oke, bisa ya. Oke, lanjut. Coba kamu perhatikan video di samping ini. Mudah-mudahan kamu lebih mengerti. Mengenal pecahan senilai. Hai teman, kali ini kita akan mengenal pecahan senilai. Klik tombol mulai ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara membandingkan 2 atau lebih pecahan yang bernilai sama. Misalnya, kita pilih pecahan setengah.
Perhatikan teman, pecahan yang menyala merupakan pecahan yang senilai dengan setengah. Agar lebih jelas, kamu dapat menekan tombol lampu pada bagian kanan bawah. Selain pecahan setengah, kamu bisa mencari pecahan yang senilai lainnya loh. Selamat mencoba ya! Bagaimana? Udah paham sampai di sana atau belum? Kalau belum, kita lihat cara menentukan pecahan senilai. Ini ada cara lain untuk menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya 6/12 sama dengan 6 bagi 2, 12 dibagi 2. Berarti pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Nih bilangan yang sama. Kalau 2, lihat 2 pembilangnya, penyebutnya juga 2. Berarti 6 dibagi 2 berapa? Yaitu 3. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2 berapa? 6. 12 bagi 2, 6. Kita lihat, itu dapatnya adalah 3/6. Oke, kita lanjut contohnya yang berikut. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2. Kita lanjut ya. 6/12 sama dengan, nah kita lihat, sama-sama kita bagi 3. 6 dibagi 3 berapa? Ya bagus, 6 bagi 3 yaitu 2. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3, 4. Berarti dapatnya 2/4. Berarti pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. Nih, dibagi 3, sama-sama dibagi 3. Ini pembilang, ini penyebut.
Kita lanjut. 6 per 12 sama dengan 6 bagi 6, 12 dibagi 6, berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagikan 6. Berarti 6 bagi 6 berapa? 1. 12 bagi 6 2. Berarti jawabannya adalah 1 per 2, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 6. Kita lanjut. 6 per 12 dibagi sama dengan 6 per 12. 6 per 12 sama dengan 6 bagi 4 bisa. 6 bagi 4 tidak bisa. 12 bagi 4 bisa. Itu 12 bagi 4 itu 3. Berarti titik-titik 3. Berarti yang ini salah. Dia harusnya pembilang dan penyebutnya harus sama-sama bisa dibagi. Ini yang bisa dibagi cuman penyebutnya aja. Yang pembilangnya nggak bisa dibagi. Berarti ini dibagi 4, berarti ini adalah salah. Berarti dia tidak bisa kita bagi. Kita lanjut ya. 6 per 12 sama dengan nih 5. 6 bagi 5 bisa? 6 bagi 5 nggak bisa. 12 bagi 5 nggak bisa. 12 bagi 5 nggak bisa. Berarti 6 bagi 5 nggak ada, 12 bagi 5 juga nggak bisa. Berarti pembagian 5 salah karena pembilangnya tidak bisa dibagi dan penyebutnya juga tidak bisa dibagi. Syaratnya dia harus bisa sama-sama dibagi keduanya, pembilang juga, penyebutnya juga. Kita lanjut. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, oke. Kita lanjut dengan cara yang kedua. Cara kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Yang cara yang pertama yaitu dibagi, dengan cara yang kedua dikali. Kita lihat contoh. 6 per 12 sama dengan, kita sama-sama kita kalikan 2. Berarti 6 kali 2 berapa? Itu 12. 12 kali 2 berapa? 24. Jadi jawabannya 12 per 24. Oke, kita lanjut. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2. Oke, kita lanjut. 6 per 12 sama dengan, sama-sama kita kalikan 3. Berapa dia? Itu 18 per 36. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 3. Good. Lanjut. 6 per 12 sama dengan, sama-sama kita kalikan 4. Berapa dia? 6 dikali 4. 6 dikali 4 itu 24. 12 kali 4 itu 48. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 4. Oke, kita lanjut. 6 per 12 sama-sama kita kalikan 5. Berapa dia? 6 dikali 5 yaitu 30. 12 kali 5 yaitu
60. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 5. Ini dia, sama-sama kita kalikan 5. Kita lihat contoh yang berikut. 6/12 sama dengan sama-sama kita kalikan 6. 6 kali 6 berapa? 36. 12 kali 6 yaitu 72. Kita coba lihat betul apa enggak ya. Iya, 36/72. Itu pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 6. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6 senilai dengan 2/4 senilai dengan 1/2 senilai dengan 12/24 senilai dengan 18/36 senilai dengan 24/48 dan seterusnya. Kamu coba di rumah ya. Kita lanjut menyederhanakan pecahan lagi. Kamu bisa mencobanya, kamu bisa melanjutkan 6/12 itu berapa lagi? Oke, berarti untuk pecahan yang senilai ini Bapak anggap kamu sudah mengerti, sudah paham. Kalau belum, kamu boleh ulang lagi lihat videonya. Sekarang kita masuk kepada menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Kita lihat caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, berarti untuk menyederhanakan pecahan, kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling kecil. Sekarang kita lihat contohnya. 20/24 sama dengan harus kita bagi berapa ya? Kita coba bagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Ini 10. 24 bagi 2 sama dengan 12. Berarti 10/12. Kira-kira 10/12 ini bisa nggak kita bagi lagi? Bisa. Berarti pembilang dan penyebutnya dibagi 2 ini. Nah, bisa. Kita lihat, kita coba 10/12 nih. Apakah bisa dibagi lagi? Ternyata masih bisa dibagi lagi. Itu 10/12 sama dengan 10 dibagi 2 atau 12 dibagi 10 bagi 2 dan 12 dibagi 2. Jadi sama dengan 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Jadi dapatnya 5/6. Masih bisa ini dibagi lagi? Tidak cukup, dia sampai 5/6. Berarti
Untuk menyederhanakan pecahan tadi, yang paling kecilnya adalah 5/6. Ini adalah pecahan yang paling kecil dari 20/24. Berarti pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi 2. Jadi 5/6 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Bagaimana, mudah bukan? Oke. Kita lanjut contoh yang lain. Nih, contoh yang lain. 12/24 sama dengan, kenapa nggak bagi 2? Kenapa bagi 12? Oke, untuk memudahkan kita supaya lebih cepat, kita harus mencari angka yang paling besar untuk pembagiannya. Tuh, dapatlah angkanya 12, karena 12 bagi 12 bisa, 24 bagi 12 juga bisa. Berarti ini bisa, berarti 12 dibagi 12 1, 24 bagi 12 2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Berarti tidak usah kita harus bagi 2 dulu. Berarti langsung aja kita cari pembilang dan penyebutnya yang lebih besar. Tidak usah kita bagi 2. Kita langsung aja cari pembilang dan penyebutnya yang paling besar. Oke. Jadi pembilang dan penyebutnya langsung kita bagi 12. Oke, kita lihat 15/20 sama dengan 15/20. Itu kita langsung aja kita cari dengan 5. Karena dibagi 2 ini nggak bisa, 15 bagi 2 nggak bisa, 20 bagi 2 bisa. Berarti kalau bagi 2 dia nggak bisa. Berarti dapatlah untuk 15/20 adalah pembilang dan penyebutnya sama-sama bagi 5. Berarti 15 bagi 5 3, 20 dan 20 bagi 5 yaitu 4. Berarti pembilang dan penyebutnya dibagi 5. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Oke, Bapak anggap kamu sudah paham. Bagi yang belum mengerti, kamu coba ulangi videonya dari awal. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat kamu. Oke, kita sekarang masuk kepada soal latihan. 1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai, yaitu 12/20 sama dengan 3/titik-titik. A 4, B 5, C 6, D 7. Soal yang kedua. Berdasarkan gambar di bawah, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan 2/5. A 4/10, B 1/2, C 3/8, D 1/5.
soal yang ketiga. Perhatikan kartu-kartu pecahan berikut. Tentukan pecahan yang senilai pada kartu pecahan tersebut. Nah, kamu tentukan pecahan yang kamu tentukan. A. 6/20 sama dengan 2/5. B. 3/10 sama dengan 16/40. C. 2/5 sama dengan 3/10. D. 3/10 sama dengan 6/20. Kita lanjut soal yang keempat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bentuk pecahan paling sederhana. A. 6/8. B. 4/6. C. 3/4. D. 2/4. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-5. Pecahan 3/4 senilai dengan pecahan A/28. Tentukan nilai pecahan dari A/28. Titik-titik. Jadi kamu diminta untuk menentukan angka dari yang A tadi, yang A ini. Berarti kamu diminta untuk menentukan angka A berapa, nilai A itu berapa. Kita lihat ya. A 21/28. B 16/28. C 20/28. D 24/28. Oke, sekian dulu soal-soal latihannya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Bapak harapkan tolong dicari terlebih dahulu. Nah, itu soal latihan kita tadi. Untuk soalnya kamu salin dalam buku tugas atau boleh kamu kerjakan lewat online. Nanti skor hasil kamu jangan lupa dikirim ke guru kamu ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ditekan tombol like, share, dan subscribe. Bagi yang ada pertanyaan, silakan dikomentari pada kolom komentar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.